Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ketua dan seluruh pengurus yang saya hormati, Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, hadir ya Pak Anda? Alhamdulillah. Kadang-kadang banyak juga RT dan RW ini belum pulang. Bapak Ibu encin-encin, tuan-tuan dan puan-puan, hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah, rahimakumullah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita basahkan lisan kita dengan sering memuji Allah, karena semua nikmat yang kita dapatkan ini berasal dari Allah. Betul enggak Bapak Ibu? Silakan cari satu nikmat yang bukan milik Allah, bisa apa tidak? Enggak ada ya kan? Enggak ada Pak. Semuanya milik Allah. Ya Allah, luar biasa. Allah Maha Pemberi Bapak dan Ibu. Jangankan yang diminta, yang tak diminta saja dikasih Pak Bu. Begitu Allah, betul? Keluarga kita, jangankan yang tak diminta, yang diminta saja belum tahu begitu. Allahu Rabbi, luar biasa kan? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat buat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus yang sudah menghubungi saya untuk memberikan kajian malam hari ini kepada Bapak dan Ibu. Kita semua keluarga besar Masjid Al-Firdaus. Sebenarnya Bapak Ibu sudah beberapa bulan yang lalu, cuman waktunya belum cocok. Hari ini baru bisa kita bersama. Semoga kehadiran saya ini tidak lain buat Bapak dan Ibu, dan saya berharap juga bukan ini yang pertama dan ini yang terakhir, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menengok wajah-wajahnya kiri kanan depan belakang memang layak masuk surga namanya. Tapi yang sebelah sana sikit amin ya dengarnya. Tak mau mungkin Bu ya. Nah, saya doakan Bapak dan Ibu semuanya masuk surga, amin. Alhamdulillah. Layak Pak masuk surga. Panggilan Allah Bapak Ibu datang ke masjid rumah Allah. Dan saya juga tengok wajah-wajah Abu Lahab enggak ada nampaknya. Ada Pak? Wajah istrinya Abu Lahab sana ada Bu? Enggak ada juga kan? Kalau begitu layak masuk surga insya Allah. Ya Allah, masukkan kami wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini Bapak dan Ibu kita berada di malam Sya'ban. Yang akan kita kaji pula malam ini kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, Nasaihul Ibad.
Kitabnya kecil, Pak, tapi isinya buat saya sangat dalam, Pak. Apalagi buat kita-kita yang saya tengok kiri kanan ndak lama lagi nampaknya, Pak. Allah Rabbi. Ciri-cirinya, Pak, mencari sandaran. Iya, Pak. Itu ciri-cirinya, Pak, betul kan? Saya tengok yang depannya tak berapa orang lagi, Pak. Nah, ini tandanya sudah faktor U ya, Pak ya. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Amin. Kalau dengar aminnya memang sudah ikhlas benar kayaknya, Pak. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat Malik bin Dinar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ada orang Banten sini, Pak. Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip ungkapan Imam Malik bin Dinar. Apa kata Imam Malik bin Dinar? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau berpesan kepada kita, walaupun kita tak bertemu kepada dia, campakkan 3 sifat buruk, perilaku buruk dalam diri kita, kemudian diganti dengan 3 sifat atau perilaku baik dalam diri kita. Nilai akan kita kaji malam ini. Buang sifat buruk yang ada dalam diri kita, kemudian masukkan sifat baik lawannya ke dalam diri kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa sifat-sifat itu? Insya Allah akan kita jelaskan Bapak dan Ibu satu persatu malam hari ini juga sebelum sholat Isya. Namun jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Iya. Izin dulu Pak Ibu ya. Ini agak haus juga kan. Karena ini belum dibuka, agak lama proses. Jangan-jangan panitia anda ikhlas ini. Saya yakin ikhlas ya Pak Ibu ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana sifat buruk yang 3 dalam diri seorang manusia? 1, kata Imam Malik bin Dinar, dengan sangat mudah beliau menyebutkan al-kibru. Al-kibru. Bapak dan Ibu saya yakin sudah paham apa makna al-kibru. Apa makna al-kibru Bapak dan Ibu? Sombong. Itu dia. Apa Pak Bu? Coba angkat tangan yang sombong-sombong sini Pak. Yang berani angkat tangan Pak, berarti memang ini Pak. Ada yang berani? Yang sombongnya sikit ada enggak? Angkat tangan. Enggak ada ya kan Allah. Ya Pak ya, sombongnya sikit Pak ya. Mantap Pak. Yang sombongnya agak kuat Pak. Enggak ada. Yang sombongnya sama dengan Firaun. Ada? Enggak ada Pak. Kalaupun Bapak dan Ibu sombong hari ini, mohon maaf Bapak Ibu terlambat. Karena lebih duluan Firaun tadi Pak. Masya Allah. Firaun itu manusia sombong Pak. Jangankan kepada manusia yang hidup pada masa dia, Tuhan saja mau dia campakkan Pak. Mau dikudetanya Tuhan itu, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Memang luar biasa Pak. Firaun laknatullah. Manusia sombong, manusia yang sangat luar biasa, melebihi apapun perilakunya itu Firaun. Imam Malik bin Dinar berpesan Bapak dan Ibu, buang sifat sombong itu dalam diri kita. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu tadi saya tanya semua mau masuk surga. Jawabannya
mau masuk surga. Ada enggak bapak dan ibu pernah mendengar surga adalah tempat orang-orang yang sombong? Pernah dengar enggak? Bahkan yang sudah ada dalam surga yang sombong itu dicampakkan Pak ya, dikeluarkan. Ini yang sombong pula mau masuk surga, meleset tuh Pak. Bukan sedikit meleset itu, banyak meleset itu Pak. Kalau sekilo 2 kilo oke lah kan. Ini memang dhalalim mubin. Ini dahsyat. Bapak dan ibu, sombong ini sangat berbahaya Pak. Karena semua orang bisa sombong. Orang kaya bisa sombong. Orang miskin? Bisa juga rupanya sombong orang miskinnya. Orang solat bisa sombong, orang tak solat. Orang yang ngajinya 2 juz sehari bisa sombong, yang tak ngaji sombong juga kan. Orang yang semuanya punya sombong, yang tak punya pun sombong Pak. Disitulah masuknya syaitan agar kita tak jadi masuk surga Pak. Ini kalau ditengok wajah dan amalan-amalan bapak dan ibu, yakin kita bapak dan ibu insya Allah masuk surga. Cuman hati-hati Pak, yang menghalangi kita besok itu sifat yang disebutkan oleh Imam Malik bin Dinar tadi, namanya sifat sombong. Tidak akan pernah masuk surga man kana, orang yang ada fi qalbihi, dalam hatinya kibrun, sifat sombong. Mentang-mentang suami sombong kepada bini. Udahlah, dah usah kau bercakap lagi, den pemimpin di rumah kau, den. Iya, tu suami tompek lain Pak. Si kau ndak do macam tu, lebih parah Pak. Allah Rabbi. Kalau ada suami kayak gitu kan istrinya, mohon maaf Pak, kalau bisa malam ni Pak, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tak ada tempat bapak besok di surga. Tak ada Pak. Sementara kita ingin wafatnya husnul khotimah. Bagaimana husnul khotimah? Sombong dokek bini. Padahal bininya tuh dulu gadis tuh. Ya kan Pak ya? Dulu. Sekarang ya sudah mak-mak ya Bu. Sedangkan nenek aja Pak masih cantik deh, apalagi dulu mudanya. Ya Allahu Rabbi. Tapi ibu, saya saran Bu, biar bapak ndak marah sama ibu, mohon sekali Bu, janganlah panggil bapak tu datuk. Saya heran nengok orang di Pekanbaru nih Pak, suami dia dipanggilnya datuk, meleset nenek. Ya kan? Tua, ya nih. Mulai malam kau berhentilah nenek memanggil bapak tu datuk. Kalau yang suami panggil abang, bang, insya Allah surga tempat ibu Bu. Mau tak? Yang mau manggil datuk berhenti, panggil abang. Yang panggil ajo, jo. Ya kan? Kalau perlu pakai mat, ya kan? Berapa mat kalau perlu, panjangnya tuh 6 harkat. Jo. Yakin saya jawabannya oleh ajo tuh panjang juga. Nah, jo, yup. Betul kan? Tapi kalau ibu panggil pendek, ndak pakai mat, jo, yup. Pasti itu. Kita setiap hari Pak baca Al-Fatihah. Untuk memanggil orang itu baca dan pelajari ayat yang terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Betul kan? Jadi seirama. Tapi kalau ada orang bacanya bak salatnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan? Amin gitu kan? Kita belajar setiap Pak. Yup. Ibu kalau mau masuk surga belajar dengan Al-Quran.
Sifat sombong tuh Pak bisa muncul dari situ. Orang yang ngomongnya kasar ada kesombongan dalam dirinya. Kenapa? Menganggap orang lain itu remeh. Maka kata Imam An-Nawawi, apa itu sombong? Wal kibru. Sombong itu ru'yatun nafsi, melihat dirinya dengan pandangan kemuliaan, pandangan yang paling hebat. Yang paling hebat dia, yang paling ganteng dia, yang paling kaya dia, yang paling jago dia, yang paling pokoknya yang the bestnya dia. Itu orang sombong. Kemudian waru'yatul ghair, menengok orang lain. Nah, ini yang susah nih Pak. Bi'ainin, dengan penglihatan rendah, remeh temeh. Ya kan? Kalau dia menengok dirinya paling hebat, kalau nengok orang lain tak ada. Malam nih pembentukan panitia Ramadan Pak, datang 25 orang, ditunjuklah untuk ketua. Siapa ketua? Bapak itu tak layak tuh doh. Nengok jalannya aja ndak selesai doh. Sombong Pak ya. Menganggap orang lain tuh remeh Pak. Untuk bendahara siapa? Itu Pak Haji itu. Pak Haji itu pula lah lagi. Tak layak beliau tuh doh. Apa sebab? Nengok beliau saja. Entah tamat SD entah tidak tuh. Mau nganggap orang lain lemah, remeh, temeh, hina. Ini Pak perilaku orang sombong. Dan menganggap dia yang paling hebat. Maka Pak, pepatah orang tua kita dulu hebat Pak. Tong kosong iyo pendak tuh. Yang rundo-rundo malam kau coba toko tiang listrik tuh. Betul kan? Bunyinya kencang Pak. Tapi kalau tiang yang beton tuh di toko apa bunyi tak? Kenapa Pak? Itu Pak. Maka orang tua kita dulu bilang, taka si pulih. Mak parah rupa itu kan. Di tanah badarai. Itu generasi Z tidak paham tuh Pak. Kita ini aja yang paham ya Pak ya. Ya Pak, orang yang sombong itu sesungguhnya tak ada apa-apa. Tapi karena dia bersifat sombong, orang lain bisa ditekannya. Padahal tidak. Dia menyebutkan kaya. Benarkah dia yang kaya? Tidaklah. Masih ada orang yang lebih kaya. Dia hebat. Benarkah dia hebat? Masih ada orang lebih hebat. Maka orang tua lebih bilang Pak, ada langit di atas langit. Tak boleh sombong. Buktinya orang sombong tuh mati juga. Betul enggak? Orang sombong tuh ada saatnya miskin Pak. Orang sombong tuh ada saatnya dia akan menyerah. Kesombongan tak bermakna. Contohnya Fir'aun Pak Bu. Orang yang sombong tak akan pernah selamat hidupnya Pak. Ceklah tak percaya. Siapa di antaranya? Fir'aun laknatullah, sombong. Begitu berhadapan dengan Nabi Musa Allah selamatkan dari Laut Merah. Fir'aun tenggelam karena sombong. Namrud sombong. Dia bakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Menurut dia Ibrahim itu mati, hangus. Begitu ditengok sehat walafiat, dibakarnya menggunakan api Pak. Yang punya api itu siapa? Allah. Kulna ya naru kuni barda wassalama ala Ibrahim. Mohon maaf Pak Bu, itu ayat diberlakukan Allah kepada Nabi Ibrahim. Ibu-ibu mohon jangan dipraktekkan di rumah. Kalau ada ibu-ibu baca ayat tuh, pegang kompor tuh, insya Allah ke rumah sakit awal bros besok. Iya, nggak bisa Pak Bu. Iya.
Ketika Allah berkehendak, karena Allah maha berkuasa, Namrud Allah bunuh Pak, tidak menggunakan api yang besar, tapi Allah gunakan apa Pak Bu? Dengan apa Allah bunuh? Masuk seekor nyamuk ke dalam hidungnya sampai ke otak, bergerak di otaknya, dan itu penyebab dia Allah matikan. Ingat Pak, kalau Allah ingin membunuh orang-orang yang sombong, cukup dengan satu ekor nyamuk dan secukupnya air yang akan mematikan. Betul? Hati-hati yang sombong malam ini Pak, nyamuk banyak. Kalau sempat orang sombong Pak, setiap mereka sombong datang nyamuk masuk ke dalam hidungnya Pak, yakin saya bisa mati Pak. Kenapa? Karena Allah berkehendak. Inna ma amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Oleh karena itu tak ada kegunaan sombong dalam hidup. Buang sikap sombong itu Pak Bu, diganti dengan apa sombong itu? Wattawadhu. Apa gantinya? Tawadhu. Buang sikap sombong, masukkan tawadhu. Apa makna tawadhu? Rendah hati apa rendah diri? Rendah hati. Ini malam ini yang hadirin mudah-mudahan semuanya orang-orang yang rendah hati. Amin. Iya. Ciri orang yang rendah hati itu Pak, mudah senyum. Iya. Senyum itu ibadah kan? Tapi syaratnya ada lawannya Pak. Kalau sempat senyum-senyum seorang senyum, nah itu parah juga tuh. Allahu Rabbi Pak. Sejak bila lo kau naik gaek katanya kan? Pak Bu yang dimulia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu, rendah hati, dia yang duluan negur Pak. Betul enggak? Assalamualaikum Pak. Bukankah orang yang lebih awal mengucapkan salam itu lebih bagus daripada orang yang belakangan mengucap salam? Benar kan? Orang yang rendah hati itu Pak, dia lebih awal mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau orang sombong, kandelo manjak salam kayaknya lebih suanya. Memparah tuh Pak. Namanya sombong, ya kan? Pak, tawadhu itu bukan mudah Pak. Tapi ingat Pak, yang kita contoh di dunia ini siapa Pak? Siapa Pak Bu? Jangan ragu Pak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bapak buka sirahnya Nabi itu Pak. Silakan buka baca. Ada ndak satu kalimat yang menyebutkan Nabi adalah seorang manusia sombong? Pernah jumpa? Pernah jumpa Bapak Ibu? Enggak ada. Bahkan dalam Al-Barzanji dituliskan Pak, wa kana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Betul kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Pak sangat pemalu, haya. Wattawadhu, rendah hati. Itu Nabi. Nabi itu seorang pemalu. Nabi itu rendah hati. Sampai-sampai Pak beliau, sandalnya beliau yang menjahitnya Pak. Bajunya beliau yang menjahitnya. Para istrinya lebih dari 3. Apa salahnya suruh bini itu kan? Tapi kenapa? Karena dia rendah hati Pak. Biarlah istri saya itu tak, saya menjahitnya. Beda dan Muhammad kini. Ya kan? Kini banyak Muhammad Pak. Cuma yang perintah aja, jahit baju dan tu, bamato kau ndak. Masya Allah. Tak dapat selera Nabi Muhammad itu kan. Mudah-mudahan di sini tak ada yang macam tu. Amin.
Kalau ada berubahlah malam ni kan. Bapak Ibu ni rahmat Allah Subhanahu wa taala, benar Pak, Nabi itu tawadhu, rendah hati. Dan orang yang bertakwa itu yang mana Pak? Yang sombong atau yang rendah hati? Kalau ada bapak dan ibu hari ini merasa bapak itu orang yang beriman, bapak dan ibu bertakwa, bapak dan ibu solatnya 24 jam terjaga, tapi kalau bapak sombong tak layak Pak Bu. Kalau bapak solat 5 waktunya benar, ibadahnya benar, maka kesombongan itu hilang di tangan di diri bapak itu sendiri. Yang ada hanya tawadhu. Nengok anak kecil, ya Allah. Nengok orang tua, Masya Allah. Bapak dan ibu semuanya menjadi nikmat oleh bapak dan ibu. Kenapa? Karena orang tawadhu itu hatinya pasti lapang. Betul? Betul tak Bapak Ibu? Orang yang tawadhu, rendah hatinya lapang. Betul apa tidak? Iya. Menerima segala situasi Pak, menerima. Tapi kalau orang yang sombong, jangan bilang menerima setiap situasi, apalagi kalau tidak cocok dengan beliau. Naik tensinya tu Pak. Kalau naik tensinya tak peduli mau pengurus masjid, mau RT, mau RW, mau camat, mau lurah, dihantamnya semua. Kenapa? Sombong Pak. Orang yang beriman tak layak dalam dirinya sifat sombong. Yang layak itu sifat tawadhu. Jadi bapak dan ibu yang hadir ini, mudah-mudahan menjadi orang-orang beriman dan tawadhu, insya Allah. Orang tawadhu itu suka dengan orang, suka menegur, suka melakukan baik. Kalau dia bersalah, dia yang duluan mengulurkan tangannya. Betul tak? Orang yang sombong, mau tak dia ngulurkan tangannya itu Pak? Oh kan den lo minta maaf dokek kau, ya kan? Apalagi mau Ramadan ni kan Pak, kita kan sering itu Pak. Di kota Pekanbaru ini kan kita setiap awal Ramadan kita saling bersalam. Untuk apa? Menghapus dosa-dosa kita, betul enggak? Kita ni semua bapak dan ibu orang-orang berdosa, betul enggak Bapak Ibu? Coba angkat tangan yang tak punya dosa, silakan Pak, angkat tangan yang tak punya dosa. Dari sudut ni Pak, ada enggak yang tak berdosa? Enggak ada kan? Yang dosonya saketek, angkat tangan Pak. Nggak ada juga kan? Yang dosanya agak banyak, nggak ada juga Pak. Yang dosanya sangat banyak, angkat tangan. Cuman satu Pak, Allahu Akbar. Saya yakin Pak, saking banyaknya dosa tak sanggup. Allah Rabbi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rabb, ampunkan segala dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana ya Rabb. Pak Bu, yang kedua, kata Imam Malik bin Dinar, bapak dan ibu, buang sifat hirsu. Dalam bahasa awaknya rakus, tomak, betul Pak. Tomak apa lagi Pak? Lahap, congok, apa lagi Pak? Serakah itu, Masya Allah. Pak Bu, kita ini Pak Bu, banyak berbagai macam yang muncul penyakit Pak akibat dari sifat rakus Pak. Bapak Ibu tahu tak makhluk yang paling rakus di dunia? Ada yang tahu? Monyet kan? Monyet tuh kalau dikasih makanan Bapak Ibu, apapun jenis makanan dimasukkan ke dalam mulutnya semua Pak. Kiri kanan penuh, betul? Berhentikah dia? Tidak. Diambil lagi buah itu Pak, meletakkan di ketiaknya kiri kanan Pak. Di tangan juga.
Kakinya pun berisi Pak, sehingga tak bisa dia berjalan Pak. Monyet. Apa orang bilang Pak kalau monyet kayak gitu? Wajar karena dia, Masya Allah, yang lebih lapar monyetnya. Pak Bu, yang lebih dahsyat dari monyet adalah manusia. Yang paling rakus itu Pak manusia. Kenapa? Karena tidak pernah cukup-cukup Pak. Tidak pernah cukup. Rumah petaknya sudah 19 unit Pak. Berhentikah dia di situ? Sawitnya 350.000 hektar Pak. Berhentikah di situ? Perusahaannya bahkan pabrik sawit itu punya 25 unit Pak. Berhentikah di situ? Enggak akan pernah. Takkan pernah Bapak dan Ibu. Rumah banyak, harta banyak, istri banyak, Masya Allah, anak banyak. Pak Bu, itu manusia Bapak dan Ibu, tidak akan pernah berhenti Bapak dan Ibu. Rakus ini kata Malik bin Dinar, dibuang sifat itu Pak. Sebab kalau rakus sudah ada dalam diri kita, dia tak peduli halal dan haram. Harta kita, harta orang, harta kita. Barang orang, barang kita. Hak orang, hak kita. Istri orang, itu yang parah tuh Pak. Kalau sudah rakus tuh bahaya Pak. Iya, berbahaya. Maka hati-hati ibu-ibu kalau ada punya suami yang rakus, hati-hati Bu. Apa sebab? Banyak persoalan yang muncul. Ketika dia sakit parah, siapa yang merawatnya? Maka kalau sudah rakus Pak Bu, susah. Apalagi bapak-bapak yang rakus, berhentilah, nikmatilah semua itu dengan sifat qanaah. Buang sifat rakus, masukkan sifat apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada bapak dan ibu nikmat itu bukan karena bapak dan ibu tidak layak menerima oleh Allah, bukan. Allah memberikan nikmat kepada kita itu bapak ibu sudah penuh telaah dan analisis mendalam dari Allah. Ini kita semua yang hadir nih Pak, tak sama rezeki kita Pak, tak sama. Bisa pula Allah buat, bisa. Jadi bapak dan ibu jangan pikir rezeki kita sama. Satu tempat lahir kita, adik, abang, kakak, 3 orang adik beradik, tidak sama rezekinya Pak. Mak satu, ayah satu, tapi kok adik yang paling kecil, kok bisa dia beli rumah 3 miliar Pak? 3 miliar Pak. Awak buat rumah saja 300 juta itu enggak mampu. 30 juta saja Pak, itu berat. Sementara adik kita yang kecil itu kok bisa ya, luar biasa. Allah berikan Pak sesuai dengan telaahnya Allah. Sudah Allah tetapkan itu fi lauhim mahfuz. Pak Bu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat rakus dibuang Pak, tanamkan qanaah. Ibu, sifat qanaah itu dimunculkan. Jika suami ibu belum mampu mencukupi semua kebutuhan ibu, alhamdulillah Kang Mas, sampean api loh. Ya kan? Api tenan nih loh. Alhamdulillah mbok yo tahu sampean iki loh. Ya kan? Sampaikan kajo tundeh jo santiang bana jojo. Ndak manyasa wak balaki jo ajo doh. Tapi kalau ibu bilang deh mak joy manyasa dan balaki jo, itu parah tuh Pak.
Hadirin Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, munculkan qanaah. Jika qanaah sudah ada dalam diri kita, merasa cukup dengan apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidup akan selamat. Surga tempat orang-orang qanaah, surga tempat-tempat orang tawadhu, dan surga tidak ada tempat orang takbur, orang yang sombong. Surga tidak ada tempatnya bagi orang-orang yang rakus. Tapi mereka yang tidak rakus Allah sediakan insya Allah. Yang ketiga Bapak dan Ibu, wal hasadu. Hasad. Apa mana hasad? Dengki. Apa itu dengki Bapak dan Ibu? Tamanni zawalun ni'mah. Berkeinginan, bercita-cita, punya kemauan tinggi, hilangnya nikmat bagi orang yang dihasadkan. Kita bertetangga, banyak harta Bapak Ibu. Apa kata ibu tetangga yang sebelah? Ya Allah, hancurlah hartanya itu, bakarlah rumahnya. Itu doa tak baik, hasad. Kalau bisa harta itu pindah ke dia, Pak. Itu orang hasad. Tak boleh Bapak Ibu, tak boleh. Sifat ini Pak, tak boleh, harus diganti dengan nasihat. Buang hasad, ganti dengan nasihat. Bukankah Allah sebutkan manusia ini semuanya rugi? Wal asri innal insana lafi khusrin. Yang tidak rugi itu siapa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Mereka yang mau saling memberi nasihat Pak. Pak Bu, kalau ada kawan kita yang hasad Pak, salah atau tidak orang lain, tak perlu Bapak dan Ibu dikaji. Hilangkan sifat hasad. Jangan Bapak dan Ibu dengki dengan orang, apalagi saling menyalahkan orang lain. Kita nih Pak, ilmu yang paling tinggi apa? Pandai menilai, dan akhirnya apa? Menyalahkan orang lain. Kita ini paling pandai menyalahkan orang lain Pak, paling pandai. Nah, pengurus masjid, enggak betul pengurus, kerananya terganti mah dia doh. Padahal setiap Jumat masuk 3 juta, setiap Jumat masuk tuh, tapi kerananya enggak bisa diganti dia sama dia. Pandai menilai Pak. Begitu dia pengurus masjid, sama aja nyo. Contoh, tapi sini alhamdulillah saya bangga dan masjid di sini Pak. Dingin, nyaman, ya Allah, luar biasa. Pak Bu, percaya atau tidak Pak Bu, kita pandai menyalahkan. Bapak dan Ibu di rumah tidur sudah berapa lama Pak? Sudah 10 tahun, 15 tahun, atau 30 tahun bahkan lebih di rumah sekarang nih. Bantalnya itu juga, kasurnya itu juga. Pagi tadi Bapak dan Ibu sakit leher bangun tidur. Yuk, siapa yang disalahkan? Coba, siapa yang disalahkan Pak? Bantal. Masya Allah. Pertanyaan saya, apa salah bantal tuh coba? Bercakap tidak, bergerak tidak. Tapi kok bantal disalahkan Pak? Coba. Manusia mana tuh yang tak ada lagi logikanya Pak? Lah, luar biasa kan? Lehernya sakit dan disalahkan bantal. Kalaulah pandai bantal tuh bercakap Pak, mungkin di pengadilan ke nyawa tuh Pak. Ini merusak nama baik bantal katanya kan. Beli motor baru Bapak, dibawa sore tadi Pak, ada batu di situ Pak, terlindas. Bapak jatuh, kaca spionnya pecah, kaca spion pecah, kaki Bapak tergores. Pertanyaannya, yang disalahkan siapa? Apa ndak meleset tuh Pak? Belum Bapak Ibu beli motor, batu tuh sudah di situ dia. Itu kan manusia tuh Pak. Kenapa disalahkan batu? Batu ini salahnya
Ini tuh manusia, Pak. Oleh karena itu sifat hasad, dengki kepada orang, menyalahkan orang, mohon dihindari. Apalagi Ramadan akan tiba. Karena sifat ini akan menghalangi kita masuk surga. Munculkanlah saling nasihat, menasihati, karena sifat ini akan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu dipahamkan dan diamalkan dalam kehidupan kita insya Allah. Ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Karena itu waktu tadi ya. Karena waktu sudah masuk Bapak dan Ibu, kita tutup pengajian kita malam hari ini. Jika ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam cawan. Kalau ada tausiah saya yang salah mohon jangan laporkan ke wartawan. Sungguh indah kota Mekah dikelilingi bukit berbatu, karena azan sudah tiba. Wabillahu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.